Selamat pagi teman-teman semuanya. Senang sekali ya bisa bertemu dan menyapa teman-teman semuanya dimanapun berada. Dan tentu saja senang sekali rasanya Kinan Aulia bisa hadir di Lab Ilmu Komunikasi Universitas Muslim Indonesia. Oke. Dan karena hari ini saya diundang sebagai host ya, dan tentu saja ini juga acara dadakan. Makanya nama programnya adalah Talk Show Dadakan. Karena ini mendadak, tapi narasumber kita nggak dadakan ya. Jadi langsung aja udah hadir di samping saya ada 2 perempuan cantik dan 1 laki-laki ganteng. Karena kalau cantik beda cerita. Ya, jadi langsung saja saya perkenalan dulu. Atau kita suruh mereka perkenalan diri aja deh biar nggak ribet. Langsung di samping saya namanya siapa? Oke, hai Kak. Halo, iya. Oke. Perkenalkan saya Arfiana Fitri dan sekarang saya sedang berkuliah di Universitas Muslim Indonesia dengan prodi Ilmu Komunikasi. Wow, kita sama dong ilmu. Iya dong, welcome dong. Oke, asal dari mana nih? Asalnya dari Bone, mungkin kelihatan Kak dari logat-logat mungkin ada kedengaran. Iya nggak apa-apa, ini banyak penonton kita juga dari Bone ya. Iya. Oke, thank you. Tapi biasa akrabnya disapa siapa mungkin? Pipi. Oke. Thank you Pipi. Oke. Di samping kita berarti Pipi Ilkom Angkatan 2020. 2020. Baik. Nah, di samping Pipi si jilbab hijau. Sapa dulu dong, ini siapa namanya? Terus sekarang lagi berkuliah di mana? Asal dari mana? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Perkenalkan nama saya Andi Reski Hardianti. Nama gaulnya Reski Ciki. Oke, Iya. asik. Gaul. Nama panggung. Iya, betul. Iya, saya angkatan 2019, prodi Ilmu Komunikasi, konsentrasi manajemen komunikasi. Oke, tepuk tangan lagi yuk. Jadi buat teman-teman yang pengen sharing tentang gimana sih manajemen komunikasi, langsung datengin Kak Ciki ya. Nah, oke, buat Kak Ciki sendiri angkatan 2019 mengambil manajemen komunikasi. Asal Kak Ciki asli mana nih? Asli anaknya Bu Tetangga. Bercanda. Oke. Saya asalnya dari Makassar, jadi Akamsi. Kampung sini. Akamsi. Berarti untuk bahasa daerah khas Makassar sudah tidak diragukan lagi ya. Coba dong sapa teman-teman Ilkom atau sobat Ilkom yang nonton pakai bahasa Makassar Kak Ciki. Ya, selamat tanggal lo, agang-agangku ngasih satu bahasa malap diriku. Apa ini? Oh ya, luar biasa. Tahannya kita bakal gali-gali Kak Ciki lagi. Pasti banyak pengalaman yang luar biasa dari anak manajemen komunikasi 19. Di samping anak 19 ada siapa dari mana? Halo semuanya, nama saya Dandi Prayogo. Saya mahasiswa ilmu komunikasi angkatan 2020 juga, mengambil konsentrasi public relation PR. Baik. Iya. Oke, asalnya dari mana Dandi? Dari Makassar, anak Kamsi sini. Anak Kamsi sini. Luar biasa ya teman-teman talk show dadakan dan pemirsa teman-teman sobat Ilkom dimanapun berada. Jadi hari ini kita sudah kedatangan 2 angkatan dari momen ataupun juga fase-fase kuliah yang berbeda ya, dari 2019 dan dari 2020. Kita ada anak manajemen komunikasi, ada anak PR juga. Nah, mungkin saya mau ke paling senior dulu ya. Jadi tapi dulu sama seniornya. Oke. Baik. Nah, Kak Ciki kita bakalan ngobrol santai tapi pastinya juga tetap memberikan informasi manfaat kepada teman-teman semuanya ya. Kak Ciki sendiri ini kan angkatan 19 ya, dan memang mengambil mata kuliah manajemen komunikasi. Kalau kita lihat 2019, kita ke belakang 2 tahun ke belakang kemarin itu kan masa sulit atau masa pandemi. Nah, kita tahu sendiri angkatan pandemi itu angkatan yang cukup menyedihkan. So sad. Iya, ini menyedihkan secara umum. Tapi mungkin Kak Ciki punya cerita sendiri, apa sih sisi nyamannya berkuliah di 2019 yang sempat merasakan kuliah, namun seketika harus online gitu. Gimana Kak Ciki, ceritain dong mungkin. Oke. Iya. Jadi kalau saya sih merasa offline kita udah biasa ya, maksudnya nggak ada yang salah dengan itu, tidak ada yang salah. Kita kuliah, datang ke kampus, ketemu sama teman-teman, dan kemudian 2020 datang secara tidak terduga, badai informasi, badai COVID dan lain-lain. Dan kemudian kita harus menyesuaikan diri dengan kebiasaan baru, yaitu tadinya sebenarnya sih
kuliah online itu sebenarnya sudah diterapkan sama beberapa universitas Ya. tapi bukan di sini ya, belum di UMI. Iya. Sebenarnya saya sudah akrab dengan kuliah online. Dunia online ya. Tapi kuliah setelah bertahun-tahun itu dan merasakan offline lagi, ketemu dengan teman-teman itu rasanya kita bisa seperti mengenali teman kita satu persatu karena ketemu kan, kita diskusi, ketemu lagi, merasa muda lagi setelah sekian lama ya, merasa muda kembali. Nah kemudian saat online jadinya ketika kelas kita diacak itu banyak sekali hal-hal kayak gap karena kita masih meraba-raba nih. Online itu seperti apa? Aplikasi kayak misalkan aplikasi. Aplikasi ini kita mau, biasa dosennya bilang dulu kan kayak ini mau di Platform Zoom ya yang ada. ini mau lewat Zoom atau lewat Google Meet. Pembelajarannya. Iya, belum lagi gap antara teknologi dan diri kita. Kayak kita harus punya effort untuk mendekatkan hal itu semua. Buat saya sih kalau dibilang cocok-cocokan offline dan online ya tidak bisa dibilang cocok-cocok juga atau tidak cocok juga karena iya 50-50 sih buat saya. Bisa dilalui lah. Iya, masih bisa survive lah kita ya sampai detik ini. Jadi kalau ada pertanyaan nih, misal Kak Ciki lebih nyaman ke online apa offline untuk sebagai mahasiswi ya belajarnya gitu gimana? Berat ini. Pilih satu dong ya. Iya. Karena kalau offline juga enak karena ketemu dengan teman-teman. Sisi Terus, online-nya? Kalau online itu kita lebih irit dari budget ya, sama lebih efisien dengan waktu. Kalau offline itu saya rasakan kalau kita punya jam kuliah di jam 9 pagi, kemudian skip sampai sore. Nah itu kadang kita bingung itu galau. Ada kita space waktu ya. Iya, kita mau nunggu di mana nih antara dari jam 11 sampai jam 3 sore kita mau kemana ini? Teman tak juga yang mau ditumpangi kos belum tentu mau tampung kita. Waduh, siapa tuh temannya Kak Ciki? Belum tentu mau tampung kita, mana rumah juga jauh. Ya, Tapi kalau waktu online kita tunggu materi perkuliahan itu tidak usah kemana-mana, tetap rebahan saja, masih bisa tidur dulu, pasang alarm terus bangun, atau bisa juga kita tidak mandi. Orang Fleksibel ya. Betul. Jadi kalau yang saya tangkap dari Kak Ciki ini kedua sisi metode pembelajaran online maupun juga offline, terutama di 2019 ya, disapa pada saat momen-momen pandemi kemarin yang membuat angkatan 19 nih tiba-tiba langsung online. Itu ada sisi plus minusnya ternyata. Ada kaget. Agak shock ya. Iya, agak shock. Oke. Tapi sekarang kayaknya udah nggak shock. Kayaknya rata-rata udah pada seneng ya. Karena hybrid. Hybrid. Nah, untuk itu kita mau tahu juga nih Kak Ciki, gimana buat angkatan 2020 yang full, bener-bener belum ngerasain gimana ya, Bo. indahnya kuliah bertemu dosen dan teman-teman. Itu cerita di balik perjalanan Kak Ciki sebagai anak manajemen komunikasi. Saya langsung ke Dandi dulu deh sebelum ke Pipi. Dandi, gimana tuh? Masuk di 2020, kamu ambil PR, Public Relation yang secara kalau kita lihat jurusannya nih harus bertemu terus sama orang. Ya, itu gimana rasanya? Kalau dibilang online sih sedari kita masuk ya kan, kita belum pernah merasakan, kita tidak pernah ke kampus. Ya, ini pun kita berada ini pun kita ada di sini karena talk show dadakan ini semua. Jadi kita bisa berkumpul di sini dari semester 1 sampai dengan semester ini kita betul-betul full online. Jadi kedekatan sosial kita dengan teman-teman yang lain itu sedikit berbeda dengan yang merasakan offline. Jadi offline pun terkadang kita punya teman yang munafik. Bagaimana dengan yang online? Wow. Tajam silet. Nah, tapi kan itu mungkin dari sisi yang lainnya. Kalau sisi
rebahannya nih, kadang kan sebagai kaum rebahan. Kalau katakan Ciki biar nggak mandi tapi masuk kuliah bisa. Artinya dari segi waktu bisa fleksibel. Kalau yang dan dirasakan apa? Kalau dari segi waktu sih untuk saat ini saya masih bersyukur bisa online. Tapi satu sisi lain lagi kan kedekatan dengan teman-teman. Tapi untuk waktu dan secara pribadi itu saya bisa untuk nyambi kerja gitu di tempat lain sambil nunggu kuliah kan bisa jadi tukang batu gitu. Jangan dong ya, biar batu. Tukang batu masukin HP, namanya juga iya betul. Namanya juga kerja. Berarti halal ya. Tapi kalau bisa aspal, wow, luar biasa emang anak-anak Ilkom ya, basic ya, dari tukang batu, nyikat aspal semua dikerjain. Basic skill. Iya, basic halal. Yang penting halal dan mau. Iya. Itu mungkin dari Dandi sendiri. Jadi kalau pertanyaannya sama Kak Ciki, kalau offline dan online pilih mana? Kalau saya sih online. Oh. Online. Kaum rebahan. Kaum rebahan, kaum cari duit. Sedikit banget ya. Iya. Tapi catatan buat Kak Ciki maupun Dandi adalah bisa tetap produktif. Iya, produktif di tempat lain. Oke, Ya. thank you Kak Dandi. Next kita dengar juga deh cerita dari Pipi. Pipi kan sama ya, Iya. sama Dandi 2020 juga. Tapi kan biasa kalau cewek kita agak ribet ya. Mungkin ada long story seperti apa sih yang bisa diceritain? Kalau berbicara tentang online nih Kak, sebenarnya tetap ada sisi positif dan sisi negatifnya. Untuk sisi positifnya sendiri ini saya bisa menangkap kalau kita mahasiswa bisa belajar untuk memanage waktu, untuk lebih mandiri mengatur waktu kita, karena otomatis kalau kita tidak mengatur waktu dengan baik, kita akan ketinggalan misalkan nggak lihat laptop atau handphone. Iya, kan nggak mungkin 24 jam ya. Iya kan, misalkan. Jadi kita bisa nggak fokus ya. nggak fokus dan ketinggalan pelajaran. Dan untuk sisi negatifnya sendiri, kalau menurut saya sih kan kita ini kuliah di ruangan yang nyaman, misalkan kamar, di rumah itu ada unsur yang bisa membuat kita malas. Betul Kita sih. niatnya mau kuliah malah tidur, niatnya mau kuliah malah lihat TikTok, nonton TikTok. Ya, tapi itu seru kan? Seru sih. Oke. Nah, sekarang saya mau bahas sebelum kita ke closing statement, ini satu pertanyaan yang spesial buat 3 narasumber kita ya dari angkatan yang berbeda. Tadi kita bahas mengenai suasana perkuliahan di offline maupun online dengan angkatan 2019 dan 2020. Sekarang saya pengen nih anak-anak komunikasi memberikan saran dan masukan untuk dosen-dosen ataupun juga tenaga pendidik yang ada dengan teknologi yang ada sekarang. Itu kan kita sebagai mahasiswa kadang punya aspirasi yang ingin disampaikan ya. Mungkin dari cara mengajar atau juga metode pembelajaran yang diberikan. Kalau tadi dari Pipi, Kak, sebenarnya biasa kita nggak mau mager, tapi karena ada TikTok, artinya lebih seru TikTok daripada ada kasur yang super nyaman yang bisa. Nah, sebelum saya ke dua orang ini, kita ke seniornya dulu nih. Buat Kak Ciki sendiri, Kak Ciki apa sih yang Kak Ciki kan merasakan nih dua fase yang berbeda dari offline ketemu temen merasain masa-masa maba, kemudian ke online. Tapi pasti ada perbandingan metode pengajaran atau pembelajaran yang diberikan tiap dosen. Sekalipun berbeda-beda ya tiap dosen. Tapi Kak Ciki sendiri dari masuk ke tahun ketiga hari ini yang juga sudah mau menyelesaikan studi, apa sih mungkin yang ingin disampaikan atau saran buat dosen-dosen yang sekarang kita sudah di era digitalisasi loh? Iya. Ya. Sebenarnya dengan perkuliahan online ini sebenarnya ya ini membuka kesempatan yang luas sekali sebenarnya untuk dosen-dosen tamu untuk mengajari kita. Oke. Jadi kayak misalkan nih kan online gitu. Iya. Jadi kita bisa belajar dari manapun dan orang juga bisa mengajar dari manapun. Jadi yang diundang jadi dosen tamu mungkin dari luar negeri. Ya siapa tahu Stephen Jones. Ya. Impossible is nothing ya Kak Ciki. Pak siapa Mark Zuckerberg bisa diundang mungkin betul, ya betul. untuk sharing ke kita ya. Kalau ada linknya, ada aksesnya, kenapa enggak ya? Apalagi nih Universitas Muslim Indonesia. Iya. Atau sebenarnya kita bisa mengambil kesempatan itu untuk meningkatkan dan memberdayakan mahasiswa kita lagi itu
untuk lebih siap menghadapi dunia nyata. Betul, that's Jadi right. kita belajar dari dunia maya untuk jadi bekal di dunia nyata. Buat saya tidak ada, mungkin karena saya adalah orangnya sangat-sangat positif ya dalam Positive people ya. Oke, iya, oke. maksudnya sangat melihat opportunity ini sebagai sebuah gerbang untuk kita meningkatkan kemampuan literasi kita, Yeah, literasi that's right. digital kita. Jadi sekarang zamannya teknologi. When you don't know how to use the technology or memanfaatkan teknologi itu, ya you lose gitu. Kita Ya. kalah, kita bakalan kalah dengan zaman. Kita bakalan kalah dengan zaman, apalagi ya, kita tambah hari tidak tambah muda, tapi tambah hari itu teknologi makin maju. Nah, ada yang bilang malah kita di Indonesia ini teknologi kita sudah 10 tahun ketinggalan zaman daripada teknologi yang sebenarnya telah muncul begitu. Nah, dengan keterbatasan ini sebenarnya kita bisa sekali mengasah diri kembali, literasi digitalnya lebih diasah, lebih dibekali. Dari dunia maya kita belajar untuk mempersiapkan bekal ke dunia nyata, to face this reality. Luar biasa. Tepuk tangan dong buat Kak Ciki. Ini kayaknya apa ya, asupan vibes positif nih Asik. buat mahasiswi dan mahasiswa. Apalagi mungkin kalau apa ya, fase-fasenya Kak Ciki ini dimasuk di tahun ketiga adalah fase-fase yang bakalan banyak mudi-mudiannya karena sedang menyusun skripsi. Apalagi kan kelas online tuh banyak ya, Iya. dari kampus lain, dari NGO dan lain-lain. betul. Itu bisa kita manfaatkan sebenarnya. Jadi kalau gitu kita nanti bakalan nantikan ya Kak Ciki SIKOM. Ya, Amin. Kinan dulu. Oh ya, amin. Oke. Next, thank you Kak Ciki untuk masukannya. Ini juga pasti buat bukan cuma tenaga pendidik atau dosen-dosen yang juga memberikan mata kuliah ya di ilmu komunikasi UMI, tapi juga untuk semua teman-teman mahasiswi. Biar bisa lebih sadar sih tepatnya ya kalau opini dari Kak Ciki. Thank you Kak Ciki, luar biasa. Next buat Dandi dan juga Pipi. Dandi dulu deh lagi sebelum ke Pipi. Dandi sendiri mungkin apa yang ingin disampaikan buat dosen-dosen yang ada di Ilkom UMI ya. Apalagi pasti ini jadi talk show dadakan yang nanti aku yakin bakalan dinonton sama ibu bapak dosen. Ada masukan mungkin dari cara-cara mengajar mereka atau metode pembelajaran yang diberikan? Sebenarnya banyak banget ya, banyak banget. Kita ubah salah satunya. Salah empatnya. Oke, apa aja mungkin secara garis besar? Ya, itu sih karena kan online, jadi biasanya dosennya lupa masuk, lupa buat link Zoom-nya atau apa. Karena kita kan semakin semesternya naik tuh, kita tuh harus apa yang kita dapatkan di kampus. Bukan lagi kita yang kayak anak SMA yang cuman datang pulang, tapi makin kesini tuh kita harus ada di bawah pulang, meskipun cuman lewat virtual gitu ya kan. Intinya kita mau dapat ilmu, entah ilmu apapun itu yang dia sampaikan, begitu maksud saya. Jadi bukan mikir lagi yang kayak anak-anak yang datang terserah semua kita ya makin gitu dong. ya, jadi kayak makin sini tuh saya harus kuasai ini loh karena jurusan saya mau fokus ini loh, karena semakin dewasa kita harus cari basic skill kita, maksudnya kayak apa yang kita akan lakukan ke depannya, jangan kayak buang-buang waktu gitu ya kan. Berarti lebih kepada efisiensi waktu para pengajar ya, untuk lebih memperhatikan jadwalnya. Bener ya? Nah, next buat Pipi sendiri. Kalau saya sih nggak beda jauh juga dengan Jangan-jangan kalian sekelas ya? tapi ini sih yang langsung yang saya ingat setelah dengar pertanyaannya, dosen itu biasanya sudah ditentukan jadwalnya, tapi dosennya biasanya Reschedule. iya, seenaknya langsung Pesawat. pindah tempat ke malam, ke ini ke ini. Anda ya. Sedangkan kita juga mahasiswa pasti punya kegiatan yang lain. Enggak, kita juga tabrakan sama mata kuliah lain. Iya, biasanya. Karena dosennya yang lain juga mau Punya kegiatan minta reschedule juga. Yang dari mata kuliah A minta schedule, minta reschedule. Mata kuliah B juga. Ambil konsentrasi tuh. Broadcasting Kak. Broadcasting. Enggak, kalau broadcasting kan lain lagi mata kuliahnya. Ya, betul. Luar biasa ya, broadcasting, manajemen komunikasi dan juga PR dengan masing-masing storytelling dan cerita suasana kampus yang seperti apa, online dan offline, serta masukan buat para dosen. Tapi apapun yang disampaikan Dandi maupun Pipi di angkatan 2020 yang sama itu kembali juga sebagai masukan ya. Iya, Biar
biar mungkin para teman-teman dosen juga bisa lebih memperhatikan lagi masalah jadwal ataupun juga reschedule jadwal. Oke, kita berikan tepuk tangan dulu untuk 3 narasumber kita, luar biasa. Thank you very much buat Kak Ciki, Dandi, dan juga Pipit. Kita say bye ya buat semua teman-teman Ilkom yang sudah menyaksikan talk show dadakan yang benar-benar dadakan dan mereka nggak di-brief sama sekali. Mereka juga mengeluarkan pendapat-pendapat yang dadakan. Jadi kalau ada kata yang kurang berkenan mohon dimaafin. Tapi kalau ada hal-hal baik tolong dicatat dan diambil. Kalau gitu sampai ketemu lagi di talk show berikutnya bersama teman-teman ilmu komunikasi di Universitas Muslim Indonesia yang keren dan selalu keren. Sekian Aulia mewakili kru yang bertugas pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeong. Kalau daring kan bisa kita sambil kerja, bisa berjalan dua-dua lah. Saya kerja. Kalau malam lebih banyak kegiatan di luar. Pilih luring atau daring? Pilih daring sih. Luring. Lebih memilih luring. Daring. Karena bebas bisa kuliah di mana saja, tidak mandi, no problem. Waktunya fleksibel, bisa tidur nggak mandi. Dosen masuk jam 7 pagi atau dosen masuk jam 8 malam? Masuk jam 7 pagi deh, karena kan masih segar, masih fresh gitu, masih bisa masuk ilmu-ilmunya. Iya, jam 7 pagi. Jam 7 pagi. Lebih baik jam 7 pagi Karena masih fresh gitu. Jam 8 malam. Karena saya lebih suka kalau malam. Susah bangun pagi. Oke, ujiannya lisan 1 pertanyaan atau tulis tapi 10 pertanyaan? Nulis tapi 10 pertanyaan. Karena saya nggak bisa berpikir terlalu cepat. nulis 10 pertanyaan. Karena aku suka. Kalau satu pertanyaan tidak bisa dijawab, dia kasih lagi pertanyaan yang lain dan nilainya tidak berkurang. Kerjain tugas jauh dari deadline atau kerja tugas sejam sebelum deadline? 1 jam sebelum deadline. Sejam sebelum deadline karena Tugas dari dosen menumpuk-numpuk. Sejam sebelum deadline biar ingat, biar cepat. Saya tuh orangnya 1 jam sebelum deadline ya. Karena kalau jauh masih nyantai, masih bisa rebahan, masih bisa nongkrong. Tapi kalau sejam lagi deadline itu sudah semua dicuekin, harus selesai. Jauh dari deadline karena saya orangnya kayak tidak suka kalau menumpuk tugas gitu. Sejam sebelum deadline. Karena biar bisa sistem kebut. Kuliah sejam tapi sama dosen yang killer atau 3 jam sama dosen yang membosankan? 3 jam sama dosen membosankan. Sejam sama dosen killer. Kuliah 1 jam tapi sama dosen killer, biar terasa vibes killernya. 3 jam sama dosen membosankan. Sama dosen killer, karena kalau sama dosen killer itu cuma 1 jam, tapi kalau sama dosen membosankan 3 jam deh lamanya. Kalau 1 jam dapat dosen killer, 3 jam yang membosankan, kamu belajar apa? Lebih banyak kuliah. Maaf.